Setiap peringatan kemerdekaan RI di tanggal 17 Agustus, Istana Negara menggelar upacara HUT kemerdekaan yang hikmat dan semarak sebagai wujud rasa syukur atas nikmat kemerdekaan dan untuk mengenang jasa para pahlawan bangsa. Selain tokoh kenegaraan dan tamu undangan, pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka pastinya mendapat sorotan. Mereka tentunya bukan pelajar sembarangan, terpilih lewat seleksi ketat dari ribuan pelajar dari seluruh Indonesia. Sayangnya saat seleksi terjadi, beberapa kasus yang mencoreng jejak langkah pesertanya. Mulai dari pencoretan nama peserta yang lolos, sampai tidak jadi berangkat karena digantikan orang lain. Duh, gimana ya? Budaya kolusi dan nepotisme masih aja dipelihara. Padahal beban sebagai paskibraka nasional teramat berat loh. Pertama keren banget, respect ya, soalnya kan mereka punya tanggung jawab yang besar, di mana itu kan dilihat sama seluruh warga Indonesia, bahkan presiden, dan juga bisa misalnya masuk YouTube gitu atau masuk Trans kan bisa ke record terus, jadi bisa dilihat sama bahkan seluruh dunia gitu. Jadi pasti beban moralnya tinggi, terus juga latihan persiapannya juga kan pasti lama. Keren banget sih mereka. Tangguh karena latihannya keras banget ya. Apalagi kalau misalkan udah dekat-dekat ke 17 Agustus tuh pasti panas-panasan terus sampai malam gitu latihannya. Untuk bisa lolos ke tingkat nasional, para paskibraka melewati seleksi yang panjang dan berat. Mereka harus melalui terlebih dahulu seleksi tingkat sekolah, daerah, hingga nasional. Tak cuma keahlian baris berbaris yang dites, tapi juga harus memiliki nilai akademik yang baik, sehat jasmani rohani. Gagasan lahirnya pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka bermula di tahun 1946 ketika ibu kota negara di Jakarta dalam keadaan genting akibat kedatangan tentara Nika Belanda. Demi keamanan, pemerintah Indonesia sepakat memindahkan sementara ibu kota ke Yogyakarta. Jadi dulu Kak Hussein Mutahar itu dipanggil oleh Presiden Soekarno untuk kemudian membentuk yang namanya paskibraka. Nah, kemudian Kak Mutahar inilah membentuk yang namanya pasukan, dulu namanya sebelum paskibraka, namanya pasukan pengerek bendera. Tuh, lalu kemudian dalam perjalanannya berganti menjadi paskibraka. Yang tujuannya adalah memang untuk dari sejak awal ya menyadarkan generasi muda Indonesia, putra-putri terbaik Indonesia untuk melanjutkan perjuangan bangsa kita, menjaga tetap Indonesia merdeka. Mayor Laut Hussein Mutahar adalah salah seorang ajudan Presiden Soekarno yang diberi misi khusus menyiapkan pengibaran bendera pusaka di halaman Istana Gedung Agung Yogyakarta. Hussein sebenarnya ingin jika pengibaran bendera pusaka dilakukan para pemuda dari seluruh penjuru tanah air, tapi sulit diwujudkan karena dalam keadaan darurat. Pengibaran bendera pusaka di HUT RI yang pertama itu kemudian dilakukan oleh 2 remaja putri dan 3 remaja putra yang melambangkan Pancasila. Ketika ibu kota kembali ke Jakarta, pengibaran bendera pusaka sejak tahun 1950 sampai 1966 di Istana Merdeka dilaksanakan oleh Rumah Tangga Kepresidenan. Tahun 1966, Hussein Mutahar dipanggil Presiden Soeharto untuk menangani kembali pelaksanaan pengibaran bendera pusaka di Istana Negara. Jadi kan memang adik-adik yang dikirim ke tingkat pusat atau nasional ini mewakili provinsi. Jadi seiring dengan berkembangnya jumlah provinsi, jumlah yang peserta mewakili provinsinya juga bertambah. Seperti tahun lalu sama tahun sekarang berbeda. Tahun kemarin kan masih 34 provinsi. Jadi jumlah adik-adik yang bertugas 68. 34 kali 2, karena masing-masing provinsi satu pasang. Nah sekarang sudah ada 38 provinsi, jadi jumlahnya menjadi 76. Pada mulanya, Hussein Mutahar hanya melibatkan putra daerah yang ada di Jakarta yang menjadi anggota pramuka sebagai petugas paskibraka. Sejak 17 Agustus 1968,
Petugas bendera kemudian dipilih dari para pemuda utusan provinsi. Setahun berikutnya barulah sepasang pelajar putra dan putri sekolah lanjutan tingkat atas dipilih tiap provinsi untuk mewakili daerahnya sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka nasional. Dari tahun 1967 sampai 1972, mereka masih disebut dengan pasukan pengerek bendera pusaka. Baru pada tahun 1973, lahir istilah Paskibraka yang dicetuskan Idik Sulaiman, pembuat logo OSIS dan lambang Paskibraka. Awal mula saya tertarik dari Paskibraka itu karena saya dulu saat SMP tuh sudah sering nonton upacara bendera di televisi. Jadi kayak ngelihat, wah ini keren banget nih anak-anak Paskibraka kan. Terus saya mulai tuh pelajarin kenapa sih mereka tuh bisa sekeren ini. Dan dari situ saya nggak tahuin kayak, wah Paskibraka tuh nggak hanya cuman sekedar pengibar, mereka juga jadi panutan bagi anak-anak muda lainnya. Jadi itu motivasi saya awalnya. Tertarik dari kecil sih, sering ikut bapak melatih anak-anak paskibra di kabupaten saya. Biasa lihat gerak mereka tuh, saya mulai tertarik dengan mereka. Akhirnya mulai ikut jaga latihan. Calon Paskibraka adalah pelajar kelas 10 dengan usia minimal 15 tahun sampai 19 tahun. Untuk pelajar putra, tinggi badan terendah 170 cm. Sementara putrinya minimal 165 cm. Jika telah lolos seleksi di provinsi, mereka akan diberangkatkan ke Jakarta untuk mengikuti pemusatan pendidikan pelatihan bersama. Persiapan yang panjang harus mereka lalui, mulai dari persiapan penampilan, aktivitas fisik, hingga materi wawasan kebangsaan. Berat, namun membanggakan. Kalau yang paling berkesan itu adalah pada saat persiapan sih, karena saya awalnya itu nggak bisa yang jasmani fisik yang benar-benar kuat banget. Jadi saya tuh terus-terus gencar, terus-terus rutin untuk bisa berlatih. Kalau untuk keluh kesah itu yang pertama kali adalah cara kita mengikuti waktu dan jadwal. Karena di sini kita bukan mengatur waktu, jadi kita yang diatur waktu. Jadi ada jadwal-jadwal tertentu yang mungkin agak susah beradaptasi. Sebenarnya sebelum di sini bapak saya bilang begini, kamu tuh harus belajar mengikhlaskan karena tidak selamanya kamu hidup bersama orang tua. Jadi mulai dari sini saya mulai belajar untuk tidak terlalu rindu dengan mereka. Kalau rindu sih pasti, cuman ya kita harus belajar mengikhlaskan karena tidak selamanya kita hidup dengan orang tua. Pada saat pemusatan latihan, para capaska dibimbing langsung oleh kakak pembina yang memiliki sejuta pengalaman. Satu di antaranya adalah Toto, Purna Paskibraka tahun 75. Tak main-main, Toto pernah merasakan didikan langsung dari pendiri Paskibraka, Mayor Laut Hussein Mutahar, yang dikenal juga sebagai komponis musik Indonesia. Menurutnya, pemusatan calon Paskibraka beberapa tahun ke belakang terasa berbeda. Perlu penanganan ekstra dari kakak-kakak pembina. Kalau tahun-tahun 70-an, 80 ini anak-anak lebih, adik teman-teman kami waktu saya, itu lebih dewasa, cepat dewasa, diberi pengertian tuh cepat, diberi perintah tuh cepat. Kalau sekarang mungkin zamannya milenial ya, jadi masih berkali-kali baru mereka bisa melaksanakan itu. Melansir beberapa sumber, gaji Paskibraka tingkat kabupaten sekitar 500 sampai 1,5 juta rupiah. Sementara Paskibraka nasional mendapat 3 sampai 10 juta rupiah dan berpeluang untuk mendapat beasiswa pendidikan. Namun kebanggaan lolos terpilih mewakili provinsinya masing-masing untuk bertugas di Istana Negara, tentunya pengalaman yang tak ternilai dengan uang. Membanggakan.